dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, semoga dapat meminimalisir anak-anak kita yang bersentuhan dengan hukum. Peran serta daripada perusahaan-perusahaan swasta bisa memberi ruang hijau buat anak-anak kita. Marhabani Ramadan, selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan bagi seluruh umat Islam, terkhusus warga Kabupaten Berau. Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi seluruh warga Bumi Wadiwaka yang kita cintai ini. Terkait tentang Raperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan standarisasi sebagai Kabupaten Layak Anak dapat ditingkatkan untuk Kabupaten Berau, sehingga memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang di masyarakat Kabupaten Berau. Raperda ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, di mana mengatur terkait kebijakan Kota Layak Anak. Kebijakan Kota Layak Anak ini bertujuan untuk mewujudkan kabupaten kota seluruh Indonesia menjadi kabupaten layak anak dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di mana latar belakang dari Perpres nomor 25 tahun 2021 ini adalah berdasarkan data statistik nasional tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia 266,9 juta jiwa. Di mana dari 266,9 juta jiwa, 79,6 juta jiwa itu terdiri dari anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Dan diperkirakan pada tahun 2045, anak-anak yang berusia 0 sampai 18 tahun ini akan berusia 28 sampai 45 tahun. Di mana pada usia itu merupakan periode emas usia produktif yang memerlukan perhatian khusus untuk tumbuh berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas. Sebagai aset generasi penerus bangsa yang menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh semua pemangku kepentingan. Dengan telah ditetapkannya menjadi peraturan daerah, fraksi Partai Golongan Karya berharap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terpenuhi dan diimplementasikan secara maksimal, sehingga ketika anak-anak kita bersentuhan dengan hukum, mendapatkan perlindungan hukum, hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi, khususnya haknya untuk mendapatkan pendidikan. Besar harapan kita semua dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, semoga dapat meminimalisir anak-anak kita yang bersentuhan dengan hukum. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, sangat dituntut peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah untuk berperan serta mewujudkan Kabupaten Berau layak anak dan untuk mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030 dan untuk mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terkait raperda ini, menurut pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, peraturan ini perlu ditetapkan dikarenakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan anak, implementasikan Kabupaten Layak Anak, maka perlu adanya komitmen dan kerjasama pemerintah daerah
dan orang tua, keluarga masyarakat, organisasi masyarakat, serta perlu perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA. Semoga Kabupaten Berau ke depan menjadi kabupaten yang layak anak dengan predikat terbaik. Dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan komitmen bersama pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan anak. Implementasikan Kabupaten Layak Anak maka perlu diintegrasikan melalui perumusan strategi perencanaan dan pengembangan daerah serta menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator yang ada. Dan harapan kami, pemerintah daerah hendaknya di kemudian hari dapat mewujudkan Kabupaten Berau menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat terbaik. Fraksi Partai Demokrat menganggap Rakerda ini penting dan sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi kabupaten kita saat ini. Dengan catatan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, agar Rakerda yang mau kita perdakan, yang mau kita sahkan ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Kami mohon Ibu Bupati segera mengatur peraturan lanjutannya, yaitu atau peraturan turunannya berupa peraturan Bupati, agar perda ini menjadi tidak mandul. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten yang memenuhi dan melindungi setiap hak anak-anak dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Berau. Anak sebagai generasi penerus bangsa tentu harus disiapkan, dan dari sekarang fraksi PDI Perjuangan menyarankan perlunya kajian dan pembahasan lebih mendalam terkait kota layak anak, yang dimana kita harus mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan anak dengan baik. Kami juga dari fraksi PD Perjuangan mengharap peran serta daripada pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Berau, membuka ruang sebagai tempat bermain buat anak-anak kita, karena selama ini hanya ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tentunya peran serta daripada perusahaan-perusahaan swasta bisa memberi ruang hijau buat anak-anak kita untuk sebagai tempat wadah untuk bermain. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Anak atau sumber daya manusia adalah modal dan aset penting utama dan berharga. Perannya sangat strategis. Kualitas SDM anak berkaitan erat dengan kesuksesan di masa mendatang. Membangun SDM anak yang unggul, bumi batiwakal akan memberi kesuksesan bukan hanya dalam konteks Kabupaten Berau sendiri, tetapi juga Kalimantan Timur. Apalagi pemerintah pusat telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara atau IKN. Tahap pertama dimulai saat bayi masih dalam rahim ibu. Agar kelak melahirkan bayi yang sehat dan cerdas, maka seorang ibu hamil harus mendapatkan perhatian khusus berupa asupan vitamin, gizi, nutrisi yang memadai. Karena bayi yang tidak sehat atau kurang gizi akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Menurut data indikator masalah gizi di Kabupaten Berau, tahun 2021 angka prevalensi stunting sebesar 19,76%. Angka ini masih perlu dipangkas untuk memenuhi target pemerintah di tahun 2024 sebesar 14%. Di samping itu,
Rahim ibu juga sebagai sekolah pertama bagi sang bayi, disitulah harusnya pendidikan dimulai. Kemudian tahap kedua pada kelompok anak usia dini atau bayi 5 tahun. Pada anak usia dini diperlukan nutrisi yang lengkap dan seimbang untuk pertumbuhan. Hal ini bisa dilakukan di setiap posyandu berada di wilayah Kabupaten Berau. Pada kelompok usia dini ini, anak mengalami golden gate atau periode emas pada usia 2 tahun. Masa golden age ini sangat penting dan perlu diperhatikan khusus karena otak pertumbuhan secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Dan harapan penetapan perda ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau, serta menjadi regulasi yang dapat menjadi solusi pembangunan di Kabupaten Berau tercinta. Pada prinsipnya, 7 fraksi yang ada menyetujui rancangan peraturan daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Berau. Rapat paripurna di DPRD ditentukan oleh quorum atau tidaknya kehadiran anggota dewan, dan pandangan akhir fraksi adalah representasi dari anggotanya, sehingga dengan demikian penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau kami nyatakan telah disetujui dan kami nyatakan sah. Dalam forum yang terhormat ini, saya selaku Kepala Daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Berau yang telah menjalankan peranan fungsinya, terutama sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kabupaten Berau. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Teraunews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.